Rakyat dibohongi DPR ingkar janji tak ikuti arahan Presiden soal efisiensi. Sudahlah, acara-acara yang tidak penting kurangi, ya kan? Seminar, terlalu banyak rapat. Kenapa rapat atau ini harus di hotel di mana gitu? Panitia Kerja Revisi Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia dari Komisi 1 DPR RI menggelar rapat di Hotel Fairmont, satu hotel mewah di Jakarta Pusat. Rapat tersebut berlangsung sejak Jumat siang pukul 13.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kemudian berlanjut keesokan harinya dari pukul 10 pagi hingga pukul 10 malam. Pemilihan lokasi rapat ini memicu perbincangan publik, terutama terkait dengan kebijakan efisiensi anggaran yang sebelumnya pernah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ketua Komisi 1 DPR Utut Udianto menanggapi kritik terkait pemilihan hotel mewah seperti tempat rapat ini. Ia menegaskan bahwa kebiasaan menggelar rapat di hotel bukanlah hal yang baru, melainkan sudah menjadi praktik yang berlangsung lama. Utut juga menyebutkan bahwa pembahasan undang-undang lain seperti Undang-Undang Kejaksaan dan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi juga dilakukan di hotel-hotel mewah sebelumnya. Menurutnya, kritik yang muncul saat ini tidak konsisten karena praktik serupa di masa lalu tidak mendapat sorotan serupa. Saat ditanya mengenai relevansi keputusan ini dengan kebijakan efisiensi anggaran, Utut enggan memberikan jawaban yang jelas. Ia hanya menanggapi singkat bahwa efisiensi anggaran adalah pendapat subjektif. Pernyataan ini memunculkan pernyataan publik mengenai komitmen DPR dalam menyesuaikan kebijakan mereka dengan arahan pemerintah terkait penghematan pengeluaran negara. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto telah menegaskan pentingnya efisiensi dalam penggunaan anggaran negara. Dalam kunjungannya ke Kupang pada 4 Desember 2024, Prabowo menekankan bahwa seminar atau rapat di hotel-hotel mewah seharusnya tidak diperlukan, mengingat kondisi ekonomi rakyat yang masih sulit. Menurutnya, anggaran negara harus digunakan dengan bijak dan diprioritaskan untuk hal-hal yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu, Prabowo juga menyoroti anggaran bernilai luar negeri pada pejabat yang mencapai 3 miliar US dollar per tahunnya. Ia meminta agar pengeluaran tersebut dipangkas hingga 50%. Menurutnya, penghematan ini dapat mengalokasikan sekitar 15 triliun rupiah untuk pembangunan infrastruktur seperti bendungan, irigasi, dan perbaikan sekolah, serta program pemberian makan bagi anak-anak. Hal ini mencerminkan komitmen Prabowo untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efektif dan efisien. Dalam upaya penghematan, Prabowo juga menginstruksikan para menteri untuk mengevaluasi kembali program-program kementerian guna mencari potensi efisiensi anggaran. Ia menugaskan wakil menteri dan meneliti berbagai program yang ada dan menemukan bahwa terdapat jumlah anggaran yang cukup besar yang masih dapat dihemat. Angka ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan dana negara demi kepentingan rakyat.